Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas terkait dengan membudayakan musyawarah. Bahwa ada pepatah Arab yang mengatakan likulli ra'sin ra'yun, setiap kepala memiliki pendapat. Artinya setiap manusia memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan atau menggapai tujuan tertentu. Terkadang perbedaan sudut pandang inilah yang membuat ketidakharmonisan terjadi antar manusia atau kelompok. Maka dari itu Islam sebagai jalan hidup seorang muslim ini memberikan tuntunan. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fabima rahmatin, maka dengan rahmat Allah, linta, kamu mampu berbuat lemah lembut Muhammad, lahum, kepada mereka. Walau kunta, seandainya kamu, fadhan, itu memiliki sifat yang kasar, ghalidhal qalbi, dengan keras hati, lam faddu, maka mereka akan menyingkir, min haulik, dari sisimu. Fa'fu anhum, yang pertama, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun kepada mereka. Wasyawirhum, dan bermusyawarah bersama mereka fil amr, di dalam urusan mereka. Fa idza azamta, kalau keputusan sudah dibuat, kalau mufakat itu telah ada, kalian sudah membulatkan tekadnya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kemudian selanjutnya adalah menyerahkan semuanya kepada Allah. At-tawakkul kanzun la yafna, bahwa berserah diri itu adalah sebuah benteng yang tidak akan pernah rusak. Itu adalah sesuatu yang paling aman. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena sungguhnya Allah itu adalah mencintai orang-orang yang berserah diri. Oleh karena itu kita akan dapat banyak sekali contoh musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat beliau. Sebut saja tentang pengaturan strategi perang dalam perang Khandaq, di mana umat Islam saat itu mengetahui betul bahwa mereka akan diserang oleh orang-orang kafir Quraisy dan sekutunya dengan jumlah yang sangat besar. Kemudian pada saat yang demikian ini Rasulullah mengumpulkan para sahabat, kemudian bermusyawarah dengan mereka terkait dengan strategi yang jitu untuk bisa menghalau serangan dari lawan ini. Banyak sahabat mulai mengemukakan pendapatnya, dan salah satunya adalah pendapat Salman Al-Farisi, seorang ajami yang bukan Arab, menawarkan kepada Rasulullah satu strategi perang supaya ini bisa bertahan secara efektif, yaitu dengan membuat parit di sekeliling kota Madinah hingga bisa tidak bisa dilewati oleh kuda-kuda orang kafir Quraisy. Yang pada akhirnya pendapat inilah yang disepakati oleh Rasulullah dan para sahabat lainnya. Contoh lain adalah tentang pembuatan piagam Madinah, di mana Rasulullah mengumpulkan seluruh elemen warga Madinah yang terdiri dari umat Islam, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, dan yang lainnya, untuk menghasilkan poin-poin kesepakatan yang berkenaan dengan kemaslahatan warga Madinah secara umum pada waktu itu. Nah, dari sini kita melihat bahwa Islam adalah agama yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengungkapkan pendapatnya demi memperoleh sebuah kesepakatan yang baik untuk kemaslahatan umat. Nilai-nilai inilah yang pada kesempatan ini ingin kita bahas dan kita ajarkan kepada kelas 12, yaitu nilai-nilai menerima pendapat orang lain, tidak egois dengan memaksakan pendapat sendiri pada orang lain, dan juga bisa legowo melaksanakan hasil yang sudah disepakati bersama. Dan kemudian setelah pembelajaran ini, pembelajaran materi kelas 12 ini, ya teman-teman bisa melanjutkan kembali nanti dengan mencari ayat yang lebih banyak, hadis-hadis, kemudian sejarah dan perkataan para ulama
yang terkait dengan musyawarah, ya silakan mencari sebanyak-banyaknya. Dan ini sebagai tugas. Kemudian kalian menganalisanya sehingga nantinya akan melahirkan poin-poin yang harus diperhatikan di dalam musyawarah. Begitu ya, ini sebagai tugas kalian. Nah, dalam kesempatan ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam bermusyawarah menurut sudut pandang Islam. Yang pertama, peserta musyawarah harus memiliki niatan yang ikhlas karena Allah dalam bermusyawarah. Karena adanya musyawarah untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk keuntungan pribadi ataupun golongan, bukan untuk individu. Sehingga niatannya harus betul-betul yang baik. Yang kedua, peserta musyawarah haruslah orang yang memiliki kapasitas dalam hal-hal yang dimusyawarahkan. Makanya perlu pelajari dulu, kuasai dulu baru dimusyawarahkan. Yang ketiga, mengungkapkan pendapat dengan tutur kata yang baik. Tentunya karena berbicara itu diperintahkan dengan yang baik. Yang keempat, tidak diperkenankan musyawarah sesuatu yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau sudah hal yang pasti tidak perlu dimusyawarahkan. Misalkan memusyawarahkan sudah hal-hal yang jelas diwajibkan oleh Allah, sholat 5 waktu dibahas wajibannya. Jadi hal-hal yang sudah haram, misalkan khamar, perzinahan, judi, apa ya, nggak perlu dibahas kalau sudah pasti. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah melaksanakan hasil yang disepakati. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk melaksanakan apa yang sudah kita sepakati, meskipun saat bermusyawarah itu kita tidak menyepakatinya. Tapi kalau sudah itu sudah menjadi mufakat, menjadi pendapat mayoritas, maka kita harus melaksanakannya. Maka dari itu harapannya setelah pelajaran ini teman-teman perguruan Islam Al-Hikmah, utamanya adalah kelas 12, adalah mampu menjadi pemimpin di setiap kelompok, menjadi pemimpin bangsa dan negeri ini ke depan. Kemudian di dalam memimpin itu adalah mengedepankan demokrasi, mengedepankan musyawarah untuk mencari jalan tengah, untuk mencari solusi yang terbaiknya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Semoga hal yang sedikit ini bisa bermanfaat. Teruslah bersemangat untuk mencari ilmu dan mengumpulkan ilmu yang banyak. Kemudian jangan sampai berhenti di situ, karena pendidikan itu adalah merubah. Jadi jangan hanya mengisi knowledge, pengetahuan saja, tidak, tapi bagaimana kita bisa mengubah pribadi kita dari yang tidak disiplin menjadi disiplin, yang kurang bertanggung jawab menjadi orang yang bertanggung jawab, kemudian sikap-sikap yang lainnya. Semoga anak-anak semuanya bisa mencapai apa yang diinginkan. Allahumma afiq la pamit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.